Ketika mereka datang kembali kepada Allah, ketika mati sudah menjemput mereka, baru mereka mengatakan, aku bertaubat kepadamu, kata mereka. Lalu apa kata Allah? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak ada lagi taubat bagi kalian yang selama ini melakukan kebodohan maksiat itu. Hari ini matimu sudah menjemputmu. Walaupun engkau berkata, qala inni tubtul an. Hari ini ya Allah, aku taubat kepadamu ya Allah. Aku nangis di hadapanmu, terima aku ya Allah. Qarun melakukan itu, Fir'aun melakukan itu, Haman melakukan itu. Orang-orang yang kemudian mati dalam kekufuran melakukan itu, tapi kesempatan mereka sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'malunas shalihat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladhina yamutu wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat yang ke-17 dan 18. Imam yang kita hormati, para alim, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh rahimakumullah. Kalimat yang tinggi dalam lafaz lisan kita, ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diantarkan oleh Allah masuk kepada tanggal 18 Rajab 1446 Hijriah, melewati separuh dari bulan Rajab. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan kita dipersuakan dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Siapapun kita, dalam posisi apapun kita, apakah kita ini orang yang baik
atau disebut orang yang saleh? Ataukah mungkin ada di antara kita orang-orang yang mungkin masih suka bermaksiat dan berdosa? Atau bahkan orang-orang yang kemudian tidak mengenal Allah dan tidak mau mengenal Allah? Semuanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala akan mengalami apa yang disebutkan dengan an-nadamah, yakni menyesali diri. Kalau orang-orang yang tidak taat, lalu mereka ahli maksiat menyesali diri di hadapan Allah, mungkin kita pandang wajar, karena itulah penyesalan terakhir mereka yang tak lagi berguna. Tapi kalau orang-orang yang saleh, yang ternyata disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyesali diri, yang sudah rajin ke masjid, yang sudah rajin baca Quran, yang lisannya selalu berzikir, yang sedekahnya setiap hari dia berikan, tak pernah menyakiti hati orang, berbuat baik kepada orang banyak. Ternyata ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti di akhirat, mereka ternyata termasuk orang-orang yang masih menyesali diri. Yang perlu kita perhitungkan adalah apakah kita termasuk kelompok orang yang menyesali diri di tengah kesolehan, ataukah kita termasuk orang yang menyesali diri di tengah kesalahan? Tentu kita ingin kita adalah menjadi bagian orang yang masih menyesali diri di tengah kesolehan kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyaksikan bahwa ada sahabatnya yang saleh, yang luar biasa itu meninggal dunia, dan ketika ia diwafatkan, ia termasuk orang yang menyesali dirinya. Sahabat itu jadi viral namanya, dan bahkan sering kita dengar dalam kajian para guru kita. Beliaulah sahabat yang kalau sholat subuhnya selalu berada di shaf sebelah kanan dan paling sudut di tepi dinding masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sauban. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menunda salat subuhnya demi menunggu kedatangan Sauban, karena hari itu Sauban tak terlihat wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Sauban?" Tidak ada yang tahu. Yuk kita undur sedikit waktu salat kita demi menunggu sahabat kita. Begitu mulianya sahabat itu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggunya dan menunda salat subuhnya. Namun setelah Nabi menunda, Sauban tak kunjung tiba. Nabi lanjutkan salat dengan para sahabat. Selesai salat, Nabi mengajak sahabatnya untuk mengunjungi rumah Sauban. Subhanallah, jarak rumah Sauban dengan masjid Nabi 3 jam perjalanan jalan kaki. Kalau waktu subuhnya jam 5, berarti Sauban sudah keluar rumah jam berapa? Jam 2 dini hari. Ketika Nabi sampai di rumahnya, yang membukakan pintu adalah seorang wanita, yakni istrinya Sauban. Nabi bertanya dan istrinya menjelaskan, Sauban baru saja meninggal dunia ya Rasulullah. Itulah kali terakhir Sauban tak lagi datang ke masjid, karena ia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Sauban Zabat hari ini. Itulah pertama kali dia ke masjid ketika dia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW bertanya, adakah yang aneh dengan meninggalnya suamimu? Ada ya Rasul. 3 misteri ini belum bisa saya jawab ya Rasul. Apa itu? Suamiku mengatakan, andaikan lebih jauh, andaikan yang terbaik, andaikan semuanya. Nabi tersenyum, karena jawaban itu telah disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya, bahwa ketika Sauban diwafatkan oleh Allah, diperlihatkan kebaikan amal salehnya, lalu dia melihat orang-orang yang lebih jauh jarak rumahnya dengan masjid Nabi SAW, ternyata kemuliaannya lebih tinggi ketika mereka mendatangi masjid Nabi SAW. Maka di waktu itu dia mengatakan, andaikan rumahku lebih jauh daripada jarak 3 jam perjalanan ini, tentu aku lebih mulia ketimbang dia.
Andaikan lebih baik waktu itu dia musim dingin, dia membawa 2 jaket berlapis dia pakai karena dingin yang luar biasa. Dia menemukan seseorang yang kedinginan di luar masjid, dia berikan 1 jaket itu kepada orang yang membutuhkan. Tapi dia masih menyesal. Andaikan yang terbaik dan yang terbaru yang saya berikan kepadanya bukan jaket yang saya pakai ini, tentu aku lebih mendapatkan pahala yang terbaik. Andaikan semuanya dari harta yang aku korbankan ini kepada jalan Allah, tentu aku mendapatkan kemuliaan yang lebih dahsyat di hadapanmu ya Rabb. Sahabat ini orang yang dijamin surga, solehnya sudah luar biasa, tapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ia masih menyesali dirinya, merasa kurang dalam amal dan pengabdian yang dia persembahkan kepada Allah. 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid Nabi, namun ia tak pernah terlambat salat berjamaah. Kita 3 meter, 3 meter, bahkan mungkin 30 meter cuma jarak dari rumah dengan masjid. Acok lo terlambat itu. Lalu penyesalan seperti apa nanti yang kita persembahkan di hadapan Allah? Sehingga para ulama memberikan satu kesimpulan dari apa yang mereka ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan hidupmu semenjak engkau dilahirkan ke muka bumi ini, engkau tak pernah melakukan satu dosa pun, lisanmu enggak pernah berkata bohong, lisanmu enggak pernah berkata yang tidak baik, pandangan matamu tak pernah tertuju kepada satu dosa, telingamu tak pernah mendengarkan satu kalimat-kalimat yang batil, tanganmu tak pernah menyentuh yang haram dan tak pernah mengambil hak orang lain, kakimu melangkah ke tempat kebaikan dan tidak ada satu maksiat yang pernah engkau buat, rukuk dan sujud itu kebiasaanmu, andaikan ketaatanmu itu tak menyempatkan dirimu untuk makan dan minum, andaikan ketaatanmu itu tak menyempatkan dirimu untuk bekerja mencari nafkah, kerjamu hanya ibadah saja, ketika engkau diwafatkan di hadapan Allah, engkau pun masih menyesal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita kaum muslimin yang kita tahu hidup kita ini penuh dengan sandiwara? Terkadang kita taat, terkadang kita maksiat, terkadang rajin ke masjid, ada kalanya muncul rasa malas, terkadang lisan kita berzikir, terkadang kita sering lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita baca Quran setiap hari, nanti lalai oleh dunia, tak sempat lagi mengaji dan baca Quran. Pernyataan ini bukan berarti membuat kita pesimis, tidak, tetapi justru membuat kita lebih optimis. Karena sesungguhnya harapan yang tertinggi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting yang harus kita miliki kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus mulai merasakan bahwa sudut pandang terhadap kemaksiatan dan dosa itu adalah sesuatu yang amat menakutkan dan mengerikan. Cuman terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ada mungkin di antara kita, bahkan di dunia ini, orang-orang yang memandang dosa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini kan urusan yang gampang, nanti kan bisa bertaubat. Pandangan remeh terhadap dosa itu takutnya adalah membuat manusia tidak lagi takut kepada Allah dan tidak mengharapkan justru keampunan Allah itu. Karena dikhawatirkan nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pandangan dia yang remeh terhadap dosa itu, yang dia tidak pandang sesuatu yang mengerikan, maka boleh jadi dia diwafatkan dalam pandangan yang remeh terhadap dosa itu, sampai mereka kemudian hanya menyesal di hadapan Allah, tapi penyesalan mereka itu tak lagi berguna karena mereka tidak mempergunakan kesempatan dan waktu yang diberikan, justru mereka menyia-nyiakan waktu yang Allah hidangkan kepada mereka. Betulkah kita memandang dosa itu sesuatu yang mengerikan? Betulkah kita memandang dosa itu ibarat bau ciuman yang sangat mencium bau yang amat busuk? Betulkah pandangan dosa itu terhadap diri kita, kita memandang sesuatu yang sangat tidak enak untuk dipandang? Maka saya katakan, kenapa
orang terkadang melalaikan diri dan tidak memandang dosa itu sesuatu yang mengerikan, karena dosa itu tidak diwujudkan oleh Allah dalam bentuk cash dan nyata pada fisik manusia. Andaikan dosa itu yang kita lakukan hari ini kaum muslimin berbekas kepada wajah kita, kemudian satu kesalahan yang kita buat, menempellah bentuk kurap di muka kita, mungkin kudis di sebelah kanan kita, tidak ada lagi wajah yang glowing hari ini, karena di wajah kita mungkin adalah banyak kurap dan banyak kudis yang ditampilkan. Tetapi karena dosa itu menempel di hati manusia, disinilah terkadang manusia tidak mampu merasakan apakah betul hatinya sedang gelap gulita tanpa cahaya sehingga mereka makin jauh dari Allah, ataukah hati dan jiwa mereka penuh dengan nur dan cahaya sehingga mereka sangat sensitif untuk tidak taat kepada Allah, dan mereka takut untuk melakukan dosa sehingga ketika dia pernah bermaksiat dia segera tangiskan dirinya di hadapan Allah untuk mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia sangat takut berhadapan dengan Allah sementara dia masih berlumur dengan tinta hitam dari buruknya maksiat yang pernah dia lakukan. Andaikan itu mampu kita rasakan, sudut pandang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan cahaya iman. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang mendapatkan cinta dari Allah ataupun kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dicintai oleh Allah dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Betulkah ada orang yang tidak taat tapi hidupnya makin kaya? Ada? Betulkah ada orang yang makin tidak dekat dengan Allah tapi kekuasaannya makin tinggi? Ada? Betulkah ada orang yang tidak nampak ke masjid, bahkan mereka tertutup dari jalan ke masjid, tapi kebun sawitnya makin luas? Ada? Sehingga akhirnya pernah satu kalimat yang saya dengarkan, untuk apa lagi engkau ke masjid? Untuk apa engkau sujud? Untuk apa engkau taat? Aku tak solat, aku tak ke masjid, aku tak dekat dengan Allah, tapi kebunku makin luas, hartaku makin banyak, badanku makin sehat. Engkau rajin ke masjid, laitam lekan yang dek sujud, tak berubah nasib nampak dan bodoh, katanya. Kalimat ini kalimat batil yang keluar dari syaitan. Karena sudut pandang mereka adalah dunia, dan mereka tertipu. Dunia itu tidak bersyarat ketaatan. Dunia yang kita dapatkan tidak bersyarat kepada iman. Dunia yang kita dapatkan tak bersyarat kita untuk sujud di hadapan Allah. Karena semenjak dulu pun orang-orang tidak mau sujud kepada Allah, Allah titipkan mereka dunia. Bahkan kezaliman mereka itu tidak Allah bayar dalam bentuk tiba-tiba, boleh jadi Allah undur. Tetapi ketika Allah sudah membayar, di situ baru mereka tersadar dengan kedhaifan dan kelemahan mereka untuk merubah diri, tapi kesempatan sudah berakhir. Atau kemudian mereka masih punya peluang ketika Allah masih menegur mereka, tapi ada kesempatan mereka mendapatkan hidayah. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabiuna, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, sebesar apapun ujianmu dalam menegakkan kebenaran dan ketaatanmu kepada aku, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkanmu.
Kalaupun orang ini mencaci makimu, kalaupun orang di sana membencimu, kalaupun paman-pamanmu bukan orang yang justru membelamu, tapi justru ingin membunuhmu, sesungguhnya aku tak akan meninggalkanmu. Itulah makna yang Allah sampaikan dalam surah Ibrahim ayat 42. Yauma ya'addu fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar. Hai Muhammad, kata Allah, la tahsabannallaha ghafilan, jangan engkau mengira aku ini sedang lalai dari semua kezaliman mereka kepadamu, seakan-akan aku membiarkanmu mereka mengakukan kezaliman itu. Tidak ya Muhammad, tidak. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Boleh jadi aku menunda hukuman itu, aku berikan kepada mereka balasan dari kezaliman mereka kepadamu, aku tunda. Bukan berarti aku mendiamkan mereka, tidak. Tapi ketika aku datangkan balasan itu, terbelalak mata mereka dan mereka tak lagi bisa merubah diri. Kecil bagi Allah. Maka kalau ada kalimat-kalimat yang kemudian menentang Allah, lalu kemudian Allah biarkan mereka, bukan berarti Allah diam. Boleh jadi kesempatan mereka, satu, mungkin ada hidayah yang akan didapatkan, atau kemudian mereka makin menjadi-jadi dalam kemaksiatan dan kezuliman, sampai akhir tertutup mata mereka, tertutup telinga mereka, tertutup hati mereka untuk tidak lagi mendapatkan peluang hidayah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tak ada kesempatan mereka kembali, ditutup peluangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang-orang yang diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala harus memandang sesuatu yang mengerikan itu adalah kemaksiatan yang kita buat. Karena kita akan dijatuhkan kepada lembah kenistaan dan kehinaan. Berulang kali kita sampaikan, andaikan kita berjalan di sebuah jalan setapak, 2 kilo jalan itu harus kita tempuh. Kiri kanannya adalah jurang yang dalam yang dipenuhi dengan buaya yang ganas. Apakah kita berjalan di atas jalan itu berhati-hati sekali atau asal-asal saja? Tentu kita akan sangat hati-hati. Ketika ditanya, kenapa Bapak Ibu hati-hati? Jurang kiri kanan Ustaz, buaya lo kam nangku awak leh. Tu kan asal-asal aja jalan, takut dan Ustaz. Bukankah bagi orang-orang yang tidak hati-hati dan tidak mau kembali kepada Allah, sebetulnya mereka sedang menanam dan melubangi jurang itu sendiri, dan mereka membuat jurangnya sendiri dari api neraka? Apakah kita tidak mengerikan memandang itu? Ketika cuplikan neraka itu hanya ditampilkan sesaat oleh Allah pada dunia, yang kita boleh jadi melihatnya hari ini, kita merasa begitu mengerikan. Bagaimana nanti neraka itu kalau ada di akhirat nanti? Berat. Maka pandanglah dosa itu sedang menyesakkan dada kita. Pandanglah kemaksiatan itu sedang mengaburkan mata kebenaran kita. Pandanglah maksiat itu sedang menutup telinga kita yang harusnya mendapatkan jalan hidayah. Pandanglah dosa itu yang telah memberhentikan langkah kita untuk menuju kebaikan. Karena semuanya akan menjadi penghalang untuk kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah yang akan di depan untuk membela kita. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Kalau kita jadikan Allah pembela dan pendukung kita, Allah yang akan membantu membersihkan noda hitam itu sehingga akhirnya penuh dengan cahaya, membersihkan noda hitam itu sehingga akhirnya tahu kebenaran. Maka ikhtiar kita hari ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya noda hitam itu lebih berat daripada najis yang kita sentuh dengan tangan kita. Kalau najis yang terlihat, kita cukup membersihkan ia, hilang warna, hilang bau, hilang rasa, maka bersihlah ia. Tapi kalau noda yang menempel pada hati, enggak cukup dicuci dengan air yang bersih, tapi harus cuci dengan air mata taubat dan tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran menggambarkan tanah suci, tanah haram itu hanya berhak dimasuki oleh orang-orang yang suci jiwanya, yang bersih dari kotor, yang tidak ada najis pada dirinya. Al-Quran menyebutkan itu dalam surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yunikumullahu min fadlihi in syaa innallaha 'aliman hakima. Ketika Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Apa yang dimaksudkan dengan najis? Sebelum tahun ke-9 dari Hijrah, tahun ke-9 itu Nabi menyuruh Abu Bakar untuk Amirul Hajj. Maka turunlah ayat ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian mengatakan bahwa mulai hari ini, kata Allah, orang-orang yang musyrik itu tidak dibolehkan lagi untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka enggak boleh lagi tinggal di sekitar Masjidil Haram. Mereka tak lagi boleh masuk ke tanah haram. Mereka harus keluar. Kenapa? Karena mereka disebutkan oleh Allah najis. Apa makna najis? Apakah najis itu ini kulit mereka? Tidak. Tidak. Tapi batin mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Rabb, yang tidak bertauhid kepada Allah, yang di dalam diri mereka ada kesombongan dan keangkuhan, maka itu disebut dengan najis. Maka kalau diri kita masih ada kesombongan dan keangkuhan, kita masih meremehkan orang lain dan membanggakan diri, kita terkadang sering berputus asa dan tidak punya harapan, jangan-jangan itu masih tempelan najis-najis batin kita yang kita pelihara. Maka berulang kali kita sampaikan, setiap membawa jamaah umrah, dan bahkan kita tanya, ibu, ayah, ini umrah yang keberapa? Saya umrah yang ke-8 ya Ustaz. Makanya saya sudah tahu semua ini Ustaz. Kalimat itulah sesungguhnya masih tertutupi oleh najis itu sebenarnya. Kesombongan itu yang membuat dia jauh dari Allah. Maka saya sampaikan, kalau ayah bunda sudah berkali-kali ke tanah suci, tapi tidak menjadi ayanda tawadhu, tapi makin sombong dan merasa amalnya sudah banyak, disitulah kehancuran yang sedang menanti. Akhirnya tanah haram itu tidak menerima kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini cambuk bagi kita, walaupun tujuannya adalah langsung kepada orang-orang musyrik, tapi setidaknya ibrah bagi kita. Jangan-jangan bagian najis itu masih kita pelihara. Najis ini nggak bisa disucikan dengan air yang bersih, tapi bisa dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut tanah haram, disebut tanah suci. Allah haramkan yang tidak suci masuk ke dalamnya. Karena kalimat talbiyah itu menandakan kita suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
bersih dari noda kesyirikan, bersih dari penyimpangan ketauhidan, bersih dari penyakit-penyakit batin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Yang hadir ke sana ada orang-orang yang penuhkan dirinya dengan ketakwaan, maka disitulah tempat kita menangisi terhadap hitamnya lembah dosa yang pernah kita gali sendiri, noda hitam kemaksiatan yang pernah kita buat. Maka Ka'bah akan menjadi saksi. Maka di multazam kita bergantung untuk melepaskan semua apa yang menjadi beban batin kita. Ya Rabb, aku di rumahmu ya Rabb, aku di tanah sucimu ya Rabb, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Rabb. Itu yang harus dibawa ke sana. Ustaz, saya belum sampai ke sana Ustaz. Mungkinkah nilai itu saya miliki? Bisa. Di tempat ini kita menangis sendiri. Di atas sejadah kita mengadukan diri kepada Allah. Walaupun kita berazam, sampaikan kami ke sana ya Rabb. Bisa kami berhaji, bisa kami berumrah. Tapi kalau belum bisa, Allah yang mentakdirkan semuanya. Dan betul-betul memang tidak mampu, dan Allah belum menyeru kita untuk diantara orang yang ditakdirkan. Walaupun seruan itu sudah ada jauh sebelumnya, bukan berarti kita merasa kecil dan merasa rugi. Karena kesempatan untuk membersihkan dosa itu ada dimanapun. Hari ini dan saat ini bulan yang mulia, saat yang terbaik untuk kita membersihkan diri dalam tangisan dan taubat kita kepada Allah, agar noda hitam itu Allah angkat dan diganti dengan air yang bersih dalam penuh kebeningan, karena air itu adalah kemaafan dan keampunan dari Allah. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kita esensi dari orang-orang yang betul jujur mengatakan dirinya pernah terjatuh dalam kelemahan dan kebodohan dirinya. Dia akan mengadu kepada Allah dalam pengaduan yang sebenarnya. Karena dia mampu melihat yang salah itu salah, melihat yang keruh itu penuh dengan keruh, melihat yang hitam itu betul hitam dalam pandangan dirinya, dan melihat yang putih itu penuh dengan cahaya dan tatapan matanya. Maka dia akan mengadu kepada Allah. An-Nisa 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Disebut mereka itu orang-orang yang betul-betul bertaubat. Siapa mereka? Kata Allah, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Hanyalah orang-orang yang betul-betul bertaubat itu, kata Allah, adalah orang-orang yang betul-betul mengakui kebodohan dirinya, yang pernah menjatuhkan dirinya kepada lembah yang sangat penuh dengan kegelapan. Sudah jelas ranjau itu beracun dan bisa mematikan. Jangan diinjak, diinjaknya juga. Kalau ada orang yang suka nginjak racun itu juga, ranjau itu juga, kira-kira orang cerdas atau orang bodoh? Dia adalah orang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bijahalah, karena kita bodoh maka kita jatuh dalam lembah nista itu, menganggap sesuatu yang kotor kita anggap bersih, menganggap sesuatu yang sangat mengerikan kita anggap biasa-biasa saja. Kita tidak pernah takut. Betulkah dosa itu pahit, Ibu? Tapi kan doyan juga. Jelas gunjing itu pahit, tapi ditelan juga. Kenapa kita buat juga? Karena kita, kata Allah, jatuh dalam kebodohan.
Hari ini kata Allah, aku ingin mengangkat dirimu tidak lagi bodoh. Engkau orang-orang cerdas. Nabi kita mengatakan, Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang kemudian menyesali diri hari ini dan mempersiapkan bekalnya untuk hari nanti. Wal ajiz man attaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang-orang yang bodoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tertipu oleh hawa nafsu mereka, digadaikan imannya demi kepentingan dunia mereka. Mereka tak pernah mau menyadari diri dalam kelemahan itu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang bodoh. Maka hari ini kesempatan itu ada. Dan ini bulan terindah untuk mengakui diri. Karena bulan ini adalah bulan yang diberikan catatan khusus oleh Allah. Apa catatannya? فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Dalam surah At-Taubah 36 itu Allah sebutkan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Di bulan-bulan haram ini termasuk Rajab di antaranya, jangan kalian melakukan kezaliman. Kalau Allah mengatakan jangan kamu melakukan kezaliman, apa yang harus kita buat? Berarti yang harus kita lakukan adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tutupi keburukanmu itu dengan kebaikan. Al-hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikanmu akan menghapuskan semua noda hitam keburukanmu. Nur akan menggantikan kegelapan. Kegelapan akan hilang berganti dengan cahaya. Itu janji Allah. Tinggal kita mau memilih atau tidak memilih. Apakah kita ingin tampil dalam kesombongan dan tidak berharap Allah Maha Mengampuni ini membentangkan tangan untuk menerima kita? Hanya orang-orang yang bodoh saja yang kemudian mereka membiarkan Allah menutup pintu keampunan bagi diri mereka karena kesempatan diberikan, tapi mereka tak mau menjemput kesempatan itu. Waktunya masih ada, tapi mereka menunda waktu, mengatakan nanti dan besok, lusa, dan saya masih kuat, saya masih hebat, saya masih punya jabatan, saya masih kaya, saya masih begini, saya masih begono. Itu yang dikatakan, sehingga akhirnya kesempatan itu habis. Terbelalak mata mereka ketika ajal itu datang, baru sadar tiba untuk mengadu dan menangis di hadapan Allah. Apa kata Allah? Darah pun air matamu. Hari ini kesempatanmu tak ada lagi. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Ketika mereka datang kembali kepada Allah, ketika mati sudah menjemput mereka, baru mereka mengatakan, aku bertaubat kepadamu, kata mereka. Lalu apa kata Allah? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak ada lagi taubat bagi kalian yang selama ini melakukan kebodohan maksiat itu. Hari ini matimu sudah menjemputmu. Walaupun engkau berkata, qala inni tubtul an. Hari ini ya Allah, aku taubat kepadamu ya Allah. Aku nangis di hadapanmu, terima aku ya Allah. Qarun melakukan itu. Fir'aun melakukan itu. Haman melakukan itu. Orang-orang yang kemudian mati dalam kekufuran melakukan itu. Tapi kesempatan mereka sudah tidak ada. Kita ini adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang mau memilih. Karena jalan itu sudah dibentangkan, Pak. Jembatan yang harus kita tempuh dalam hidup ini sudah ada. Tinggal kita meniti jalan itu saja. Sekarang jalan yang mana yang mau kita ikuti? Terserah kita. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Kalau kamu nak beriman, ya silakan. Andaikan kalian pun tidak beriman pun, kalian engkar semuanya dan tak mau sujud kepadaku, tak mau taat, tak mau mengabdikan diri, tak mau menyembahku, tak mau melaksanakan sholat 5 waktu, tak mau ikut Nabi kalian, ya silakan. Yang jelas catatannya kata Allah,
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian elok, elok untuk kalian. Kalau kalian buruk, jangan salahan orang. Iku inyunan salah, orang lu nyalah kan. Gara-gara pajak aku lah mau masuk neraka ya Allah. Itu ditanya Allah, betul engkau yang ngajak dia berjudi? Iya ya Allah. Tapi manganyo namu? Betul engkau yang ngajak dia main domino sampai meninggalkan sholat? Iya ya Allah. Tapi manganyo namu? Yang disalahkan tak mau disalahkan, walaupun yang menyalahkan tetap menyalahkan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka pakai syarat di situ kata Allah, in ahsantum. Di situ Allah maksudkan ikhtiar dan kerja keras. Jika kamu mau merebut kebaikan itu, maka aku hidangkan kebaikan untukmu. Tapi kalau engkau yang enggak mau, jangan salahkan aku ketika aku menempatkanmu pada tempat yang keadilan hukumku. Kan aneh kalau ada orang ingin dibayar gajinya tapi bekerja enggak mau. Aneh enggak tuh? Atau orang ingin dibayar gajinya lebih tinggi tapi nya pemaleh. Aneh enggak tuh? Sering enggak masuk kerja, bonus ingin banyak, gaji ingin paling besar. Kan aneh. Tapi kalau sudah kita berikan loyalitas itu yang terbaik, maka pasti kebalasan itu akan diberikan seimbang dan terbaik. Allah itu maha adil dengan semua apa yang Allah janjikan dalam indahnya kasih sayang. Jangankan orang yang sudah taat dalam kebaikan, yang betul murni hatinya mengharapkan ridha Allah, tidak satu pun yang Allah kecewakan. Orang yang pernah bermaksiat begitu banyak pun bertumpuk dosanya, tapi ketika dia berjanji untuk kembali sungguh-sungguh pada Allah, Allah pun masih menerimanya. Itulah orang yang membunuh 100 orang. Dalam hadis yang sahih disebutkan 99 dia bunuh. Dia datang kepada guru ini untuk bertanya dan mohon bimbingan agar ia diampuni oleh Allah dan tunjukkan jalannya. Dia ceritakan semua dosa dan kemaksiatan yang pernah dibuat. Akhirnya dia tanya gurunya, apakah sebegini dosaku Tuan Guru? Lai diampun dia Allah ke Tuan Guru. Kata guru nencik, oh kalau mau dituduh songo ndak Allah tampuni kalau cek. Ambil pisaunya tusuk lah cek lah. 100 orangnya bunuh. Tapi azam dia, semangat dia untuk bertaubat itu bukan lahir dari bisikan orang, tapi dari hidayah yang muncul di hatinya. Dia mencari lagi guru yang kedua untuk bertanya dan ingin merubah diri betul taubat yang dia harapkan. Di tengah perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim malaikat azab, malaikat rahmat untuk mengambil satu kesimpulan. Akhirnya tidak terjadi kesimpulan. Kata malaikat azab, oh tidak bisa, ini milikku, masuk neraka nih pajak kau. Mau dituduh so, kau masuk surga lah. Tak, dia masuk neraka, ini bagianku nih. Kata malaikat rahman, enggak, dia banyak dosanya, tapi dia sudah sungguh-sungguh mau taubat. Aku nih yang punya. Allah kirim malaikat Jibril untuk mengukur jarak. Maka Allah dekatkan jarak hamba ini kepada taubatnya. Apa kata Allah? Huwa min ahli jannah. Orang ini masuk surga. Apa yang dinilai oleh Allah? Kesungguhan dia untuk meninggalkan lembah hitam dari dosa itu, karena dia sungguh-sungguh untuk mengharapkan ridha Allah dan keampunannya. Begitulah tangan Allah terbuka dalam keampunan dan kasih sayang. Cuman dia belum terlambat, karena dia sudah mengikhtiarkan actionnya dan perbuatannya sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita mengatakan diri kita hebat, banyak amal saleh, banyak kebaikan yang sudah kita buat, tapi jangan-jangan Allah melihat kita masih penuh dengan aib. Betulkah amal kita sudah saleh menurut Allah? Jangan-jangan hanya bentuknya yang saleh, karena hatinya masih ria mengharapkan manusia. Maka menangislah di atas ketaatan yang kita persembahkan yang mungkin belum murni kepada Allah.
menangislah di atas segala tumpukan dosa yang sudah jelas pasti itu catatan hitam yang melekat pada diri kita. Amal belum tentu menjadi soleh karena banyak syarat yang harus terpenuhi. Yang batil sudah menanti pasti. Tetapi Allah bukan berarti memberikan keputusasaan kepada hamba, tidak. Tapi Allah menghibur semua kita, karena sungguhnya taubat itu bukan sesuatu yang diundur nanti dan mengatakan besok, tapi adalah segera dan kembali sejak hari ini. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegera, Allah siapkan surga, tapi ada action yang mesti dilakukan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu actionnya yang mesti dilakukan untuk merebut surga dalam keampunan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berjaya dengan berpangku tangan. Tidak ada orang berubah nasibnya dengan kemalasan. Tapi orang yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh, kejayaan menanti mereka. Walaupun ujiannya begitu berat, tapi kenikmatan dari janji Allah terhadap perubahan dirinya akan disiapkan. Walaupun di ujung perjuangannya akan terlihat hasil yang nyata. Tidak di awal terkadang Allah berikan. Disitulah orang optimis yang tak pernah pesimis dalam perjuangan hidupnya. Untuk dunia aja bisa dia bangkit, apalagi untuk surga, tempat akhir kembali kita nggak sungguh-sungguh. Maka mari bersama-sama kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mempersembahkan waktu yang amat singkat ini untuk membayar surga yang begitu mahal. Dan sebenarnya surga itu kalau dihitung-hitung tak terbayar oleh apapun yang kita persembahkan kepada Allah. Tapi Allah Maha tahu, dengan kasih sayangnya Allah layakkan kita memasuki surganya walaupun di tengah kedoaiban kita yang pernah berdosa. Allah tidak pernah menyalahkan kita pernah berdosa, karena Allah sangat bangga kepada hambanya yang bertaubat. Karena dia pernah berdosa, tapi dia tahu cara pulang kembali kepada Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, andaikan di dunia ini semuanya hanya orang-orang soleh dan tidak pernah satu pun berdosa, kata Nabi, aku matikan semua mereka, aku ganti dengan kaum yang baru yang pernah bermaksiat, tapi mereka kembali bertaubat kepada Allah. Makanya abal bashar kita itu berdosa. Ibu-ibu, Nabi Adam itu berdosa. Allah ingin tunjukkan bahwa Abal Bashar pun pernah berdosa, tapi juga Allah ingin tunjukkan walaupun dia pernah berdosa dengan satu kesalahan, tapi dia tahu cara pulang kembali kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Abal Bashar aja pernah berdosa, apalagi kita anak cucunya. Tapi Allah Maha tahu. Maka hari ini kesempatan untuk kita kembali kepada Allah, untuk mempersembahkan tangisan yang spesial, agar kemudian apa yang pernah teralami oleh Nabi Adam, sebuah proses yang Allah ujikan kepadanya, yang mungkin juga terjadi kepada kita, menjadi jalan catatan. Bagaimana cara Adam kembali, begitu juga cara kita pulang. Bagaimana cara Nabi Yunus kembali, di situ cara kita pulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bagaimana cara Nabi mengajarkan dan mendidik para sahabatnya untuk pulang kembali kepada Allah. Orang yang sehebat Abu Bakar pun masih diajarkan sebuah doa untuk kembali mengakui kezalimannya. La ilaha Allahumma inni zalamtu nafsi wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar itu siapa, tapi Allah, Rasul mengajarkan, hei Abu Bakar, akui kezalimanmu di hadapan Allah dan baca doa ini ketika salatmu waktu sujud. Ya Rabb, selevel Abu Bakar masih diingatkan Allah untuk mengatakan, aku zalim, aku zalim, aku zalim ya Rabb, banyak kelebahanku. Bagaimana dengan kita?
maka kita ini banyak lagi kezuliman. Oleh karena itu, hari ini waktu terbaik, kesempatan terbaik. Hari ini ada kesempatan, jangan tunggu katakan besok, karena besok belum tentu menjadi milik kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.